Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk hari ini ya, saya akan mereaksi tentang misi bantuan yang diberikan oleh negara Indonesia pada negara Turki. Baru-baru ini ya, negara Turki telah ditimpa musibah ya, yang mana negara Turki terkena bencana alam, yaitu gempa bumi ya. Dan antara negara yang ada di dunia ini, negara yang terawal menghantar misi bantuan kemanusiaan pada negara Turki adalah dari negara Indonesia. Kita hanya melihat di media sosial banyak bantuan-bantuan kemanusiaan yang diberikan dari Indonesia. Tetapi tahukah kalian bahwa di balik tabirnya itu bagaimana orang Turki itu apabila menerima bantuan dari negara Indonesia itu, apa reaksi mereka? Nah, ini yang kita perlu tengok ya. Jadi di sini satu perkara yang dapat kita ambil contoh adalah dari segi kesedaran sosial ya, yang mana apabila Indonesia melakukan perkara seumpama ini, menghantar bantuan kemanusiaan terhadap negara-negara yang memerlukan, di sini dapat diambil panduan ya, yang mana kesedaran sosial apabila orang yang membutuhkan itu harus dibantu. Nah, jadi kita tengok macam mana orang Turki setelah mendapat bantuan dari negara Indonesia, mereka begitu cukup berterima kasih kepada warga negara Indonesia dan juga kepada pemimpin negara Indonesia. Jadi di sini ada satu video guys ya, yang mana tajuknya "Terima kasih Rakyat Turki pada Presiden Jokowi dan NKRI". Jadi kita tengok di balik tabir ataupun apa yang telah berlaku terhadap bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Turki dari Indonesia. Jadi ini video dari channel Pesiar.net ya. Ayo sama-sama kita simak di sebalik tabir, di lapangan, apa yang telah berlaku terhadap bantuan dan juga misi bantuan pada orang-orang Turki yang menghadapi musibah ataupun bencana baru-baru ini. Jadi langsung saja kita simak klip video ini. Jom. Chemistry-nya antara Indonesia dan Turki itu dengan mudah bisa nyambung karena kita punya empati terhadap mereka. Kita pernah merasakan situasi ini. Sukarelawan dari Indonesia mengatakan terima kasih atas bantuannya, saya selalu sampaikan, kamu nggak perlu mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah selalu kamu bantu di masa lalu. Alhamdulillah arahan Presiden Jokowi untuk duta besar pun masih ada di tapak saudara-saudaranya di sini, apa itu tercermin di Turki itu ya, di lapangan. Dan ketulusan kita untuk datang di sini sangat menyentuh perasaan orang Turki. Mereka bilang bahwa we will never forget, kita nggak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan saat ini. Itulah kan orang berbudi, kita berbahasa begitu. Nampaknya penyediaan makanan disediakan di sini ya. Rata-rata kunjungan sudah 300 pasien per hari. Mereka mengatakan bahwa maunya obat yang dari Indonesia. Itu dia yang membuat stok obat di kami itu makin kesini makin menipis. Tapi kita bangga bahwa banyak memerlukan obat-obat. Indonesia, rakyat Indonesia dan bantuan pemerintah Indonesia melalui INAIM ini sangat-sangat diterima oleh masyarakat Turki. Masyarakat Turki ini tabung juga akan disediakan oleh negara Indonesia. Dari sumbangan rakyat Indonesia pun ada. Baik tingkat pusat sampai daerah, dan semuanya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar kepada Indonesia. Dan banyak cerita-cerita yang sangat membuat kita bangga, karena kehadiran tim Indonesia di Turki ini memang betul-betul sangat membantu. Wih, saya merinding lah guys. Saya teringat warga Palestina ya. Beginilah dorang punya tanggapan terhadap negara Indonesia. Dan saya selalu nampak ya, setiap hari kemerdekaan Indonesia, orang-orang Palestina juga turut meraihkan ya sambutan kemerdekaan negara Indonesia. Asal ulang tahun negara Indonesia, dari Palestina juga turut sama-sama meraihkan hari kemerdekaan negara Indonesia. Di sini nih saya tengok ada kemiripannya. Sebab dorang rasa Indonesia ini terlalu dekat terhadap diri mereka guys.
Oh, dibagi makanan sama anak-anak kecil nih. Ini barang-barang. Rasanya ini yang Pagi hari dilancarkan ini- oleh Presiden Jokowi nih. Ah, inilah. Kita akan mengirimkan 4 pesawat Oh, 4 pesawat lagi. ke Turki dan ke Suriah. Kita Suriah. harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. 4 pesawat ya dikirim juga. Yang saya dengar dipinjamkan lagi 4 pesawat ini untuk keperluan misi kemanusiaan di situ. Ya, jadi dari mulai tadi malam ya kita hadir di Mubena. Adana, tepatnya jam 12 malam kita sampai, kemudian langsung secara simbolis diterima oleh menteri dari pemerintah Turki. Kemudian tadi pagi kita bergerak ke wilayah provinsi Hatay ya di kota Antakya, dan memang luar biasa kalau kita lihat tadi ya gempanya. Hampir satu kota itu rata begitu. Wih, Masya Allah. Hampir satu kota rata ya. Nih, tengok nih. Inilah situasi yang sebenar, guys. Kita melihat di media sosial kan, gempa-gempa begitu. Tadi kita Nah, ketemu dengan apa Menteri yang berlaku Kesehatan, beginilah. kemudian langsung berkunjung ke tim Musar ya. Dan saya Tim sangat SAR. bangga melihat tim Musar. Mereka walaupun sudah bertugas di cuaca yang sangat dingin hampir 2 minggu ini, Oh, tapi kelihatan tadi semangatnya masih luar biasa. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang sakit, bahkan menunjukkan yel-yel pada kita yang sangat semangat. Demonstrasi Oh, juga semangat pemotongan beton, alat-alatnya juga sudah cukup modern, dan bahkan sudah mendapat apresiasi dari organisasi SAR internasional. Dan akan, ini kan masih medium, nanti akan ditingkatkan yang tingkat lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi karena berhasil juga menemukan jenazah 15 orang warga Turki dan 2 orang warga Indonesia. dapat ya. Ini sukarelawan dari Indonesia membuat misi-misi kemanusiaan ini. Dorang pun dapat juga menemui 15 mayat ya. Setelah itu kita sekarang ada di markasnya EMT, Ramai Emergency juga Medical Team, di sana. gabungan dari Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, MDMC, dan organisasi-organisasi yang lain. Kita sempat makan Ramai. bersama di dapur umum. Ya, masakannya luar biasa, ada rendang, nasi goreng, Ada ayam rendang goreng ya sana. lengkap, dan kita makan semua Lengkap. enak, dan sempat berkumpul salaman dengan seluruh personel EMT. Alhamdulillah juga tidak ada yang mengkhawatirkan, semuanya semangat, semuanya siap, semuanya tidak ada yang ingin pulang. Masyarakat Turki sangat welcome, sangat terima kasih. Hadir semua pejabat-pejabat baik tingkat pusat sampai daerah, dan semuanya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar kepada Indonesia. Dan banyak cerita-cerita yang sangat membuat kita bangga karena kehadiran tim Indonesia di Turki ini memang betul-betul sangat membantu. Apa tidak ramai ya? Tim dari Indonesia datang. Ini penyediaan makanan. Kalau hari-hari pertama sebenarnya tantangan utamanya adalah logistik ya Pak ya. Karena di daerah sini hampir semua toko masih tutup, pasar juga tutup. Jadi kita untuk bahan harus supply dari kota lain Pak. Awal-awalnya kita dari kota Adana itu 2,5 jam dari sini, lumayan susah. Karena kita Jauh tuh. disuplai juga harus 2 kali sehari. Di sini nggak ada listrik, nggak ada kulkas. Tapi sekarang kita udah dapat beberapa toko yang udah mulai buka. Tantangan berikutnya mungkin cuaca ya Pak ya. Mungkin kalau yang uniknya untuk kota ini sendiri atau kota sebelahnya Adana, mereka tuh cukup percaya diri dengan kota yang suka makanan pedas Pak. Tapi kebetulan di dapur umum kami supply cabai dari Indonesia. Kami bikinin sambal Indonesia juga. Dan mereka coba ternyata great content needs a great audience, like your boss needs validation.
Pedes banget, Pak. Oh, Tapi suka selain itu dorong ya. mereka suka. Kalau apalagi mereka favoritnya makan bakwan, Pak. Turki adalah bisa dikatakan negara maju, tapi mereka sangat percaya dengan seluruh tim kesehatan yang ada di Indonesia. Dan yang menarik sekali, kemarin saya sempat membantu di tim apotek karena di ruangan saya atau di tenda X-ray ini kan pasiennya terbatas, harus bantu di apotek yang rata-rata kunjungan sudah 300 pasien per hari. Mereka mengatakan bahwa maunya obat yang dari Indonesia. Itu dia yang membuat stok obat obat dari di Indonesia. kami itu makin kesini makin menipis. Tapi kita bangga bahwa Indonesia, ada rakyat 4 Indonesia dan lori bantuan besar ya. Indonesia melalui INAIMT ini sangat-sangat diterima oleh masyarakat Turki. Jadi yang saya rasakan adalah chemistry-nya antara Indonesia dan Turki itu dengan mudah bisa nyambung karena kita punya empati terhadap mereka, kita pernah merasakan situasi ini, dan ketika mereka mengatakan terima kasih atas bantuannya, saya selalu sampaikan kamu nggak perlu mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah selalu kamu bantu di masa lalu. Alhamdulillah arahan Presiden Jokowi untuk Indonesia betul-betul all out bantu saudara-saudaranya di sini itu tercermin di lapangan, dan ketulusan kita untuk datang di sini sangat menyentuh perasaan orang Turki. Mereka bilang bahwa we will never forget, kita nggak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan saat ini. Gitu. Deprem ilk önce biz gelmedi ya. Yani o zaman biz geldikten sonra nasıl hissettin? Çok iyi. Çok iyi. Beğendin misin yani? Evet. Herhalde nasıl yani biz daha gelmediysen yani binalara düştü ya. Evet. Sonra okul yok yani oyunu yok yani falan nasıl yani Wow, hissediyorsunuz? cakap Turki ya. Yani çok kötü. Çok kötü. Nah, mereka merasakan sebelum kedatangan kita tuh sangat sepi, sangat buruk lah istilahnya. Tapi setelah kita datang mereka sangat senang dan gembira lah, bagus banget gitu. Çok iyi itu bagus kayak gitu. Oh, gini suasananya. Nah, jadi apa yang saya nampak ya tentang misi kemanusiaan yang dihantar ataupun diambil bahagian oleh warga Indonesia ya, tim dari Indonesia nih sangat jelas ya, kelihatan dari raut wajah mereka semua nih ternampak keikhlasan di hati dorang tuh, tidak ada paksaan. Ada yang sampai tidak mau balik lagi karena mereka masih lagi mau membantu ya, dari segi apa benda sekalipun ya yang harus dibantu di negara Turki. Nah, jadi di sini kita boleh ambil satu kesadaran sosial lah yang saya nampak di sini. Apabila di kalangan orang di sekeliling ya menghadapi kesusahan ya, yang mana berkemampuan tuh harus membantu ya orang-orang yang memerlukan begitu. Jadi di sini yang saya nampak apabila Indonesia ini terlalu aktif ya menghantar misi-misi bantuan kemanusiaan, walau di mana negara pun, Indonesia ini memang salah satu negara yang harus dijadikan contoh ya, karena mereka menghantar itu tidak mau diimbal balik ataupun tidak mau dibalas balik begitu. Yang mereka buat ini adalah keikhlasan mereka. Di sini saya nampak bercampur sudah ya. Ada yang sukarelawan, dan juga ada juga dari macam polis, ada tentara di sini. Nah, jadi kesimpulannya di sini Indonesia telah menunjukkan ya pada dunia bahwa komitmennya dari segi misi kemanusiaan ini cukup jelas ya, dan ini akan lagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua buah negara ini, antara Indonesia dan juga negara Turki. Saya ingat suatu ketika dulu ketika Aceh dilanda tsunami, negara yang pernah membantu Indonesia adalah negara Turki. Jadi saat ini apabila negara Turki menghadapi bencana, jadi Indonesia adalah negara juga yang terawal ya menghantar misi bantuan ke negara Turki. Jadi sudah nampak bagaimana rakyat Turki itu begitu welcome ya terhadap kehadiran
sukarelawan yang hadir di negara Turki ini, mereka rasa terhibur ya, rasa cukup dekat. Jadi apapun ini adalah satu info yang menarik dan juga harus dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena di sini Indonesia menunjukkan bahwa komitmennya dalam membantu negara-negara yang memerlukan, khususnya negara Turki ini cukup jelas, dan juga keikhlasan yang dilakukan oleh negara Indonesia telah ternyata di sini ya. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen lah di bawah ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.